Ya, Minggu 30 Juli 2023, Gereja Betel Indonesia Hati Kudus, Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang telah memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Marilah kita fokus kepada Tuhan Yesus Juru Selamat, dan kita menyembah Dia. Kita datang dengan kerinduan dan kita pasti akan dijamah oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penyembuh, kami sangat rindu dan menantikan Tuhan di tempat ini. Kami letih, lesu, dan berbeban berat datang untuk menerima kelegaan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, pengantara dan Raja kami. Ibadah ini dilaksanakan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya anugerah kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya. Kita akan mulai, kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita, terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Yesus, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Yesus berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuatan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Yesus, ajaib dan penuh agungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia.
atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Yesus percaya dan meminta untuk atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Yesus percaya dan meminta untuk selamanya, dan meminta untuk selamanya, dan meminta untuk selamanya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Ku terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapatkan kasih di tengah badai yang bergelora. Ku terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, akan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau ada bersorak bagiku, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Bapa di surga. Tuhan Yesus, kami permuliakan Kau dalam pujian dan penyembahan kami di pagi siang hari ini. Biar hanya Engkau saja Tuhan yang kami permuliakan, hanya Engkau Tuhan yang kami sembah, hanya Engkau ya Tuhan yang kami tinggikan. Terima kasih Bapa, biarlah pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Engkau yang menguasai lingkungan kami, ruangan ini, hati kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah yang suci memenuhi hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Rapata sikila rapata kasada kala rapata kala palapatanda. Allah ya
sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Maha Kuasa, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Yesus. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya, surga pun terserukan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Yesus. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Yesus. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau Tuhan. Haleluya. Rabata kasekira la bala wasyadara la bala wasyadara. Kiara la bata kasedere la bala wasyadara la wasyadere.
Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Kiata karala pasat kata karala bala pasat karala bala 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 bala. Kiara bata karala bala baserere darala la la basana. Jata karala basat kate kiara la bala bala. Kiata karala basikinda la bata karala bala basana la bata karala bala bala. Kiara la basana la basana. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar Yesus, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, terlalu baik bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar Yesus, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Tekan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku,
Hati kami tenang dekat-Mu Tuhan Yesus. Apapun saat ini yang terjadi dalam hidup kami, karena Engkau ada dalam kami yang membuat hati kami tenang, membuat hati kami bersyukur hanya bagi-Mu, membuat kami Tuhan senantiasa berterima kasih atas kebaikan-Mu bagi kami. Kiara mata kasih kinara masalah, karena Engkaulah Tuhan Yesus jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau
kasih Yesus. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan hatimu. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Diperbolehkanlah Engkau Tuhan di siang hari ini. Terima kasih Bapa. Kita naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu Bapa. Datanglah kerajaan Bapa. Jadilah kehendak Bapa di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Bapalah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kirala yata karala wasa karala wasi kirala papa papa yarala 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 papa 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 yarala yata karala wasi kirala yarala papa papa papa. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, yang sangat kami hormati, yang sangat kami sanjung, yang sangat kami puji-puji. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, kalau kami sudah memuji-Mu, menyembah muliakan nama-Mu Tuhan Yesus, biar semua ini boleh berkenan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, dan saatnya kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan, firman-Mu yang luar biasa, firman-Mu yang dahsyat, firman-Mu yang menghidupkan kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus, dimiliki oleh Engkau yang ajaib, yang luar biasa. Siapakah kami Tuhan Yesus yang tidak ada apa-apanya, tapi Engkau pilih menjadi anak-anak-Mu Tuhan, menjadi hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami selalu bersyukur dan bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan baca firman-Mu yang ada di dalam Matius 9. Terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya. Maka dibawa oranglah kepada Tuhan Yesus seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, berkatalah Tuhan Yesus kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Bersama-sama. Tapi Tuhan Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Tuhan Yesus kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Amin. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia.
Setelah Tuhan Yesus pergi dari situ, Tuhan Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Tuhan Yesus berkata padanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut Tuhan Yesus. Bersama-sama. Kemudian ketika Tuhan Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Tuhan Yesus, "Mengapa gurumu akan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Tuhan Yesus mendengarkannya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Amin. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Tuhan Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Bersama-sama. Tidak seorang pun menambahkan secarik kain yang belum surut atau betul juga tua. Karena jika demikian, kain menambal itu akan mencapik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak disisihkan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi tiga hal yang disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Sementara Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah Tuhan Yesus dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Tuhan Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Tuhan Yesus dari belakang dan menjamah jubah Tuhan Yesus, karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Bersama-sama. Tetapi Tuhan Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Tuhan Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadah itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah Tuhan Yesus, "Pergilah, karena anak itu tidak mati, tapi tidur." Tapi mereka menertawakan Tuhan Yesus. Setelah orang banyak itu diusir, Tuhan Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Ketika Tuhan Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikuti Tuhan Yesus sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Bersama-sama. Setelah Tuhan Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa kamu dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Tuhan Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka mereka, dan Tuhan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya,
Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Tuhan Yesus ke seluruh daerah itu. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Tuhan Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Bersama-sama. Demikianlah Tuhan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Tuhan Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta menyiapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergerak hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lebih terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Amin. Bersama-sama maka kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kami rindu untuk boleh mendengar berita tentang kabar baik tentang Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa. Tambahkan hikmat kepada kami agar kami berjalan seturut dengan kehendak dan rancangan Bapa. Berkati hamba-Mu Ibu Triwati yang akan menjadi saluran berkat bagi kami. Pakai dia dengan dahsyat dan luar biasa. Biar apa yang diberitakan semua berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Aba ya Bapa. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Apa kabarnya Bapak Ibu? Ya, luar biasa. Saya mengucap syukur Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk bisa melayani di tempat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Oke, tes. Oke. Hari ini saya akan membahas tentang hati. Saya mau tanya dulu kepada Bapak Ibu, apa yang harus dijaga di dalam hidup ini? Ada orang yang mengatakan, pikirlah, pikiran yang harus kita jaga. Kalau menurut ibu-ibu apa yang harus dijaga, Bapak Ibu? Hati, ya. Kadang-kadang ada yang mengatakan harta yang harus dijaga supaya kitanya hidupnya berkecukupan. Ada juga yang mengatakan kesehatan. Di dalam zaman COVID ini pasti orang memikirkan kesehatanlah yang utama. Tapi sebenarnya yang baik dan penting harus kita jaga adalah hati kita, ya. Jika hati kita bersih, maka bersih pula pikiran kita. Jika pikiran kita bersih, maka bersih pula perkataan kita. Jika perkataan kita bersih, maka bersihlah pula perbuatan kita. Bapak Ibu yang terkasih, hati adalah salah satu bagian kecil dari organ tubuh manusia yang memiliki peranan penting di dalam diri kita. Contohnya di dalam jasmani, ya, misal hatinya sesungguhnya, ya, itu juga harus kita jaga. Kenapa kita tidak boleh begadang, kita tidak boleh makan sembarangan supaya hati kita sehat, ya. Saya terpikir waktu saya kecil, papa saya selalu mengatakan kalau makan sesuatu, kalau yang udah nggak enak jangan dimakan. Apalagi kita itu dulu penggemar makan kacang rebus. Tidak boleh makan yang pahit, kata papa saya. Nanti sakit hati gitu. Saya tuh nggak ngerti, ya. Apa sih kok ada hubungannya makan dengan sakit hati gitu, ya. Terus setiap hari kata-kata itu terus melekat di dalam pikiran saya. Jangan makan sembarangan, nggak boleh makan ini makan itu, nggak boleh makan gorengan. Papa saya itu sangat protektif. Dia tidak pernah jajan di luar. Jadi kita itu anak-anaknya tuh pun sekarang nggak pernah makan, misalkan ada bakso abang-abang di rumah makan gitu, kita nggak pernah. Somai di jalan tuh nggak pernah, karena papa tuh mengajarkan tidak boleh makan, ya. Dan akhirnya terbias. Ternyata apa yang diucapkan oleh papa saya itu betul. Adik saya yang sudah meninggal, Agus, dia tidak menjaga hatinya dengan baik. Dia hidup sembarangan. Dia suka begadang, ya. Bahkan dia itu mentato.
mentato tubuhnya. Itulah katanya dokter yang menyebabkan kenapa dia tuh ketularan sakit hati. Karena dia kena sakit hepatitis C yang akhirnya mengarah ke kanker hati. Oh, saya terpikir berarti Tuhan itu baik ya, sudah memberikan nasihat itu melalui papa saya. Sehingga saya dan seluruh yang lain itu kita tuh menjaga makanan, kita nggak bisa makan sembarangan sampai saat ini. Demikian juga dengan hati di dalam rohani kita ya. Hati itu adalah bagian kecil dari organ tubuh manusia. Tapi hati adalah master control pada diri manusia. Baik buruknya seseorang dapat ditentukan oleh hatinya. Karena itu Bapak Ibu, jagalah hatimu baik-baik. Sebab hatimu itu menentukan jalan hidupmu. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal 4 ayat 23. Ini yang menjadi ayat kita ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, amin. Jadi jelas ya Bapak Ibu, ada hubungan antara hati dan jalan hidup kita. Banyak orang berkata bahwa pikiran atau otak manusia menentukan jalan hidup kita. Tapi firman Tuhan itu katakan apa? Hati yang menentukan, bukan pikiran atau otak kita. Ya, ada beberapa contoh di dalam Alkitab yang mengalami dampak negatif ketika dia tidak menjaga hatinya. Contohnya Hawa. Hawa memakan buah pohon yang telah dilarang Tuhan karena hatinya tertarik pada buah yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan. Terus yang kedua, Kain. Dia iri terhadap adiknya sehingga dia membunuh adiknya Habel. Itu karena hatinya menjadi panas. Terus Saul juga, dia iri terhadap Daud ya, sehingga dia berusaha untuk membunuh si Daud ya. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan tidak berkenan kepada mereka yang memiliki hati yang panas, hati yang tidak baik, hati yang iri, dan hati yang menyimpan dendam. Orang yang hatinya tidak lurus akan kehilangan berkat dan kesempatan dari Tuhan. Sedangkan orang yang hatinya lurus pasti akan dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada orang-orang yang berhati lurus. Seperti siapa? Seperti Daud. Tuhan memilih Daud karena Daud memiliki hati yang lurus. Di dalam Yesaya 26 ayat 7 firman Tuhan, jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Terus di dalam Amsal 14 ayat 33 mengatakan, hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikena di dalam hati orang yang bebal. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kita kembali ke ayat kita yang semula. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupanmu. Nah, yang saya mau tanyakan kepada Bapak Ibu sesuai ayat Alkitab. Kita suka mendengar ya, kadang-kadang ada orang-orang yang berbilang, Bapak itu tuh sebenarnya baik loh, cuma kata-katanya kasar. Tapi sebenarnya dia baik ya. Kata-kata kasar dengan suara keras itu beda ya. Kata-kata kasar itu dia tuh suka mengumpat, suka mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Tapi sebenarnya hatinya baik loh. Suka saya tuh dengar orang seperti itu suka ngomong gitu ya. Cuma saya berpikir, gimana ya bisa ya? Kata-katanya aja udah kasar, bagaimana hatinya ya? Tidak bisa, hati itu tidak bisa dibohongi dari kata-kata kita. Itu sesuai dengan ayat Alkitab ya. Di dalam Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya itu meluap dari hatinya. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Kalau kita suka berkata-kata kasar, marah-marah sama anak kita, maki-maki anak kita, apakah hati kita sudah baik? Belum, tidak ya. Apapun, misalkan kita marah sama anak kita nggak boleh memaki loh anak kita loh. Tapi kita harus memberikan kata-kata yang membangun
anak kita. Karena apa? Hati ini harus kita jaga ya. Jadi apa yang diucapkan dari mulut kita itu adalah luapan hati kita. Kalau hati kita nggak baik, otomatis yang kita katakan juga tidak baik ya. Jadi itu hati itu harus benar-benar dijaga. Jadi kesimpulannya, orang-orang yang berkata kasar, tidak sopan, suka marah, berarti hatinya otomatis tidak baik ya. Jadi kenapa Bapak Ibu kita selalu harus menjaga hati kita supaya kata, perbuatan dan tingkah laku kita juga baik. Nah, ini memang sangat sulit ya. Gimana kita bisa menjaga hati sedangkan kita suka emosi, misalkan kayak bapak-bapak di jalan ya, misalkan keserempet atau dibalap sama orang lain, itu kan kadang-kadang suka keluar kata-kata yang tidak baik ya. Itu seharusnya kita tidak boleh melakukan hal itu ya. Kita harus tetap menjaga hati kita ya, sesuai dengan firman, jaga hatimu dengan dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan ya. Nah, bagaimana sekarang caranya untuk menjaga hati kita agar tetap kondusif dan memancarkan kehidupan yang positif bagi hidup kita? Jadi Bapak Ibu, kita harus memiliki sumber yang murni ya. Saya kasih contoh, misalkan sumber mata air yang murni itu pada perusahaan air minum sangat diperlukan. Mereka mencari sumber atau mata air yang murni sampai ke pegunungan-pegunungan. Kenapa sumber air murni itu sangat penting dalam perusahaan air minum? Karena apa? Jika sumbernya tidak bersih, maka otomatis air yang dihasilkan oleh perusahaan itu juga tidak baik ya. Akan tercemar oleh bakteri, juga kotoran-kotoran, dan akibat buruknya mungkin mereka akan dikomplain dan akhirnya perusahaan itu harus tutup. Demikian juga hati kita Bapak Ibu. Kita harus mempunyai sumber yang murni untuk mengisi hati kita. Apa yang sumber murni itu? Tidak ada sumber murni yang lain kecuali firman Tuhan. Ya, kita tentu saja dapat mencoba untuk hidup yang lebih baik lagi. Kita mungkin bisa memperbaiki sikap kita, tetapi betapapun kuatnya kita berusaha, kalau kita tidak mempunyai sumber yang murni untuk memurnikan hati kita, kita tidak akan bisa memperbaiki semua sikap hidup kita. Mengapa? Begitu banyak orang lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Mengapa kita lebih menginginkan melihat kompetitor kita bangkrut daripada melihat mereka maju? Mengapa kita ingin melakukan pembalasan lawan kita daripada mengampuni dan mengajak mereka bertobat? Di dalam Yeremia 17 ayat 9 sampai 10, firman Tuhan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpa dengan tingkah langkahnya, setimpa dengan pasif perbuatannya. Kita mengingat di dalam Keluaran 15, mereka sudah 3 hari tidak menemukan air. Mereka haus dan putus asa. Pada akhirnya mereka menemukan air di Mara, tetapi airnya pahit dan tidak dapat diminum. Karena itu lalu Musa berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan menyuruh untuk maaf ya Bapak Ibu, pegang aja ya. Ini ya, oke, tes ya. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk melemparkan sepotong kayu ke dalam air. Setelah itu airnya menjadi manis dan dapat diminum. Itu adalah gambaran bagi kita. Hanya ada satu cara untuk
memurnikan sumber kehidupan kita. Kita perlu mengambil kayu salib Tuhan Yesus dan menempatkannya di dalam hati kita. Tidak ada apapun yang bisa menggantikan. Ini adalah satu-satunya cara untuk membuat sumber hati kita menjadi murni. Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita terus dekat kepada Tuhan Yesus, merenungkan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, sehingga hati kita terus dipenuhi kuasa Roh Kudus, sehingga dari kehidupan kita terpancar kasih Kristus di dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Biarlah melalui kehidupan kita terus memuliakan nama Tuhan Yesus, membawa hati kita kepada Tuhan melalui doa, karena Tuhanlah yang menguji hati dan Tuhanlah yang melihat hati kita. Terus belajar kepada firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu adalah sarana yang paling efektif yang dapat mendekatkan hati manusia. Karena itu Bapak Ibu, jangan lupa, hanya membaca firman saja yang bisa memurnikan hati kita. Mau dan siap dibentuk oleh Tuhan, sebab hanya Tuhanlah yang dapat memulihkan hati dan menjadikannya menjadi sesuatu yang indah dan berharga di matanya, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, pastikan hati kita tuh beres di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya pikiran, perbuatan, dan perkataan kita itu benar di hadapannya, ya. Saya mau contohkan, kita itu kadang-kadang suka berasumsi, ya. Padahal asumsi itu tidak boleh. Misalkan ada orang yang tidak ke gereja, kita suka bilang, wah jangan-jangan begini, jangan-jangan apa. Misalkan ada orang yang jahat sama kita, terus kita berasumsi, wah jangan-jangan kenapa ya dia jahat sama kita, atau ada apa ya. Nah, asumsi itu tidak baik. Karena apa? Bisa meracuni hati kita. Jadi kita nggak usah mikirin yang jelek-jelek dari orang lain. Misalkan ada ibu ini jahat sama kita nggak usah berasumsi, kenapa ya gini-gini. Tapi kita berdoa, Tuhan ampuni saya kalau memang saya pernah jahat kepada ibu itu. Jadi kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan bisa bukakan, kenapa ya kok ibu itu sama kita begitu. Nanti Tuhan akan tunjukkan, dan kita bisa akhirnya melakukan pemulihan kepada ibu itu. Jadi kita tidak boleh berasumsi jahat kepada orang, apapun keadaannya. Karena apa? Asumsi itu bisa merusak hati kita. Terus kita katakan firman Tuhan di dalam hati kita. Kita tidak perlu marah, misalkan orang tuh jahat sama kita. Kita nggak perlu marah, kita justru berdoa, Tuhan terima kasih, aku tidak punya hati seperti ibu ini. Karena kita sudah punya hati yang benar di hadapan Tuhan. Itu yang membuat kita itu selalu damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan kita, apapun keadaan kita, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, pastikan hati kita tuh beres di hadapan Tuhan, supaya pikiran, perbuatan, dan perkataan kita tuh benar di hadapan Tuhan. Ketidakberesan dalam hati akan menghalangi sukacita dan damai sejahtera pada diri kita, dan kita akan kehilangan berkat-berkat dari Tuhan, ya. Karena kita pasti udah mikirin yang jelek-jelek tuh, kita udah nggak mikirin hal-hal yang baik, ya. Dan juga kita tidak bisa memberikan berkat kepada orang lain, ya. Saya memberi contoh. Saya ini juga aktif dalam pelayanan wanita bijak. Saya tidak menyombongkan diri, cuma saya tuh berpikir kita tuh harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada siapapun. Jadi setiap kepada siapapun saya sapa, karena setiap peserta itu ada name tag-nya, ya. Halo Ibu, apa kabar? Puji Tuhan baik, ya. Semoga bisa mengikuti acara dengan baik, ya. Nah, suatu saat saya itu bertemu dengan beberapa ibu di acara. Dia panggil saya juga lupa, ya. Ini ibu siapa ya? Saya ibu yang ikut pelayanan wanita bijak. Saya selalu ingat ibu karena ibu selalu menyapa setiap orang dengan baik. Sepertinya itu saya disapa oleh Tuhan. Nah, kalau hati kita baik, itu akan transfer ke orang lain juga baik.
Tapi kalau hati kita nggak baik, bodoh amat lah, ngapain kita nyapa-nyapa orang seperti itu, ya. Itu yang menyebabkan kita juga berarti berpikir yang tidak baik, ya. Jadi dimanapun ketemu dengan siapapun, saya selalu sapa, walaupun akhirnya orang itu misalkan tidak menyapa balik, dia lupa sama kita, ya nggak apa-apa, kita sudah memberikan berkat kepada ibu itu, ya. Sekarang apa tujuan kita mempunyai hati yang murni? Supaya kita punya hati yang melayani seperti Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 13 ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan seperti kamu, supaya kamu juga berbuat yang sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Di dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 10, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan seperti manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia adalah Yesus Kristus, nama di atas nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Bapak Ibu yang terkasih, bersyukur dan melayani adalah dua sikap yang tidak bisa terpisahkan. Bersyukur itu adalah pernyataan dari iman kita, sedangkan melayani adalah bukti. Hanya dengan bersyukur dan tetap melayani Tuhan, maka hati kita akan tetap terpelihara. Banyak orang Kristen berpikir bahwa masalahnya sudah terlalu banyak, sehingga dia mau menyelesaikan persoalannya terlebih dahulu, dia mau selesaikan pekerjaannya dulu supaya semuanya beres baru dia melayani, ya. Dia pikir dengan sikap seperti itu masalahnya akan selesai. Saya justru melihat banyak orang yang bersikap demikian malah masalahnya semakin banyak. Jadi Bapak Ibu, lari dari Tuhan itu bukan jalan keluar, tetapi dekat dengan Tuhan, bersyukur dan tetap melayani dengan apa saja yang bisa kita lakukan, walaupun dalam situasi yang sangat sulit di dalam hidup kita. Itulah cara terbaik yang Tuhan mau supaya kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Surat Korintus ini ditulis oleh Paulus karena dia menyadari dengan segala keterbatasannya Tuhan selalu menyediakan apa yang diperlukan Paulus di dalam melakukan pelayanannya. Banyak hal sebetulnya yang kita tidak pernah pikirkan, tetapi justru Tuhan yang memberikan kepada kita. Saya mau kasih kesaksian sedikit mengenai anak saya. Jadi anak saya yang pertama sudah menikah dan dia putuskan untuk membeli sendiri rumah, ya. Dan puji Tuhan, yang memberkati rumahnya adalah Bapak dan Ibu Darius. Terima kasih ya Pak untuk pelayanannya. Tahun lalu ini udah hampir genap bulan Agustus ini udah sudah 1 tahun. Sebenarnya hati saya tuh miris. Saya pernah sharing sama Ibu. Saya tuh nggak tega ya lihat rumah anak saya tuh kecil, berantakan. Depannya itu masih banyak batu-batuan dan Bapak Ibu Darius bisa lihat sendiri ya bagaimana tuh suasana rumahnya ya. Jauh ya, sampai masuk ke sawah-sawah ya. Sawah-sawah itu luas tanah cuma 60. Cuma dia bilang kita tuh harus mandiri. Walaupun dengan seberapa pun yang Tuhan berikan, kita mau mandiri. Akhirnya kita lepaskan. Tapi dalam hati saya tuh selalu menangis, nggak tega gitu. Sementara saya punya rumah yang besar, anak saya rumahnya masih berantakan ya. Benar-benar berantakan sekali ya. Terus cuma saya bilang ya kita berserah sama Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan berkat yang baik asal kita juga punya hati yang baik. Saya bilang
hati. Sebenarnya saya selalu katakan kepada anak saya itu punya hati yang baik ya. Nah, dengan berjalannya waktu menantu saya, jadi suaminya anak saya itu kerja di sebuah bank. Tiba-tiba suaminya anak saya itu ditawari pekerjaan oleh seseorang sebagai manajer HRD. Terus anak saya itu berkata, wah, saya kan bukannya HRD, tapi seseorang itu bilang dicoba dulu. Dia tuh nggak lihat kita pengalaman, tapi dia tuh cuma mau lihat hati kita, kejujuran kita, dan sikap kita. Apakah kita mau tunduk kepada pimpinan? Akhirnya diterimalah pekerjaan itu oleh suami anak saya. Setelah diterima, beberapa bulan kemudian dia mendengar kabar bahwa bank yang dia kerja itu ternyata mau merger. Ya ampun, itu Tuhan tuh bela loh. Dia sudah dipindahkan terlebih dahulu oleh Tuhan. Sementara bank ini juga sebenarnya udah mau bangkrut gitu. Dia merger. Itu berarti itu luar biasa sekali, dan itu membuat kita tuh menangis. Tuhan tuh baik sekali ya memelihara anak dan menantu saya gitu. Sampai itu luar biasa Tuhan sudah siapkan. Nah, dengan berjalannya waktu, pekerjaan yang baru ini benar-benar membuat dia tuh stres. Cuma saya selalu bilang, jaga hati ya. Kejujuran itu penting. Walaupun kamu segitu banyaknya masalah, terus bersandar sama Tuhan. Lalu karena dia tuh kantornya itu di Cikarang, jauh sekali ya. Dia harus naik motor dari Mutiara Gading City ke Cikarang setiap hari. Kalau hujan, banjir, segala macam. Akhirnya dia menabung. Dia bilang kayaknya kita harus punya mobil sama Eka ya, anak saya. Ya coba kita nabung ya. Setelah uangnya agak tercukup, dia beli mobil yang tahun lama gitu ya. Tahun lama pasti tercukupilah dengan beli mobil ini. Akhirnya dia membeli mobil ya. Udah membeli mobil, puji Tuhan. Ternyata apa yang kena, yang tidak pernah kita pikirkan itu 2 minggu setelah dia beli mobil, dia dipanggil sama bosnya. Bosnya memberikan dia mobil baru. Kita nggak tahu kalau rencananya itu si bos itu sudah memberikan mobil. Jadi kita sudah siapkan mobil untuk diri kita. Puji Tuhan, akhirnya mobil yang sudah dibeli dijual dan uangnya ditabung kembali ya. Jadi yang utama itu adalah menjaga hati kita. Jangan kita tuh kesel. Walaupun kita sama orang bagaimana, kita tuh nggak boleh kesel ya. Kita harus terus damai sejahtera. Kita harus terus mengampuni, walaupun kita disakiti, walaupun kita ada orang jahat sama kita, tapi jangan kita membawa ke dalam hati, karena itu akan merusak damai sejahtera kita. Kita nggak akan mungkin bisa berdoa sama Tuhan kalau hati kita belum beres. Jadi kita harus bereskan di dalam hati kita. Itu terus yang kita pelajari. Mungkin kalau ibu-ibu bisa ya, tapi kalau bapak-bapak itu memang susah ya. Terutama juga suami saya juga susah sekali ya. Untuk menjaga hati itu susah ya. Tapi hikmat Tuhan pasti bisa ya. Tuhan pasti. Kenapa? Kita punya sumber yang murni adalah firman Tuhan. Tuhan pasti akan mampukan kita untuk menjaga hati kita. Bapak Ibu, kuncinya adalah di dalam situasi apapun kita harus punya sikap hati yang benar, taat dan setia kepada Tuhan. Selama kita memiliki hati yang benar dan motivasi yang benar di hadapan Tuhan, pasti Tuhan Yesus akan memperlengkapi kita dan terus melimpahi kita dengan berkat-berkat yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Ya, puji Tuhan. Saya akan tutup khotbah saya di dalam dengan firman dalam Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam cobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Mari kita satu dalam doa, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini.
Kami belajar untuk punya hati yang benar di hadapan Tuhan. Kami tidak mau berpura-pura Tuhan, tapi kamu mau terus memurnikan hati kami sehingga kami terus benar di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, pelihara hidup kami, tutup bungkus kami semua dengan darah kuasa Tuhan Yesus, sehingga di dalam hati kami terus mengalir air kehidupan, berkat-berkat dari Tuhan, sehingga kehidupan kami bisa menjadi kehidupan yang damai sejahtera dan Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di dalam ibadah ini. Berkati mereka, berikan mereka juga damai sejahtera Allah selalu beserta dengan mereka, sehingga mereka melalui kehidupan ini dengan baik, dan kami percaya Tuhan terus memperlengkapi mereka menjadi orang-orang yang bisa diandalkan, dan kami percaya kami mau taat dan setia kepada Tuhan. Berkati juga Bapak dan Ibu Gembala di sini, juga majelis-majelis jemaat. Engkau berkati, Engkau berikan visi dan misi sehingga kehidupan di GBI Hati Kudus terus terarah hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Saya dapat sesuatu juga, saudara, ketika tadi cerita tentang Musa melemparkan kayu ke air yang pahit, ternyata air itu menjadi manis. Ternyata korelasinya kepada salibnya Tuhan Yesus. Jadi kita bisa bebas dari segala kepahitan hati kita kalau kita datang kepada Tuhan Yesus. Ya, itu sebabnya baca Alkitab sangat penting untuk membangun keintiman kita dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi jemaat GBI Hati Kudus wajib baca Alkitab setiap hari supaya kita terus dibersihkan hati kita. Hari-hari ini banyak yang mengeluh sama saya juga, saudara, bahwa suara-suara di speaker itu satu hari 5 kali mengganggu kita. Apalagi yang rumahnya dekat dengan rumah ibadah itu. Tapi hari ini kita belajar, saudara, supaya kita nggak kesel, tapi justru kita mendoakan mereka supaya mereka juga bisa diselamatkan. Itu yang kita dapat, biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan Yesus yang Tuhan sudah sampaikan pada hari ini. Biar hati kami terbuka bagi firman-Mu, diberikan rasa lapar dan haus akan firman-Mu, sehingga firman yang ditabur itu sungguh menjadi berkat. Juga kami sudah mendengar kesaksian betapa hebatnya Tuhan Yesus memperhatikan anak-anaknya yang menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Itu sebabnya ya Bapa, kami yang mempunyai banyak persoalan dalam hidup kami, biar kami menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan supaya terpancar kehidupan kami di hadapan Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Ibu Tri, berkati Bapak Thomas, berkati anak-anak mereka, mantu cucunya, semua dalam perlindungan Tuhan Yesus. Tuhan tahu mereka sungguh-sungguh rindu melayani Tuhan Yesus. Biarlah apa yang mereka tabur pasti mereka tuai. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 2 Korintus 9 ayat 6-9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya.
Ayat persembahan bersama-sama. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemeranmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Kita memberikan persembahan kita ke satu pujian, ada satu sobat yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, ya pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
Yesus yang menghibur hatiku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa syafaat. Bapa di sorga, Tuhan Yesus, tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa di sorga maha mulia, Engkaulah Allah yang kekal, Bapalah yang selalu dipuja, dihormati oleh semesta, Bapa pemberi hidup, pencipta segala sesuatu. Keselamatan dianugerahkan Bapa hanya di dalam Tuhan Yesus. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan Allah, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Bapa di sorga maha mulia, kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBHT Kudus diberi hati yang baru dan roh yang baru, serta diberikan telinga seorang murid Tuhan Yesus. Kami mohon penyertaan Bapa. Kami berdoa dan beriman bahwa jemaat GBHT Kudus taat pada firman Tuhan Yesus, setia beribadah kepada Tuhan, hidup dalam kerendahan hati, dan selalu rela ditegur oleh firman Tuhan Yesus, serta selalu hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Kiranya Tuhan Roh Kudus selalu menolong dan menuntun kami. Amin. Bersama-sama, Tuhan Yesus Raja semesta, kami kuat karena pertolongan Tuhan Yesus. Hidup kami adalah anugerah Tuhan Yesus. Kami selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan kedagingan. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Amin.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBHT Kudus beserta keluarganya. Kiranya diberi perlindungan dari Tuhan Yesus, penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur dan kebahagiaan. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBHT Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBHT Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Bersama-sama, besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami untuk menghormati Bapa dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menghentikan korupsi di seluruh kegiatan di Indonesia. Kiranya kejujuran, keadilan, kemakmuran menjadi gaya hidup seluruh masyarakat Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menghentikan politik identitas dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Kami tolak pemimpin bangsa yang korup. Kami hentikan kelompok intoleran dan kami hancurkan radikalisme dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus kami menghancurkan jaringan narkoba di seluruh Indonesia. Kiranya Badan Narkotika Nasional Indonesia diberi kemampuan untuk mencegah penyalahgunaan pemakaian narkotika. Kami berdoa kiranya seluruh rakyat Indonesia dibebaskan dari pengaruh narkoba. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kiranya menjelang pemilu tahun 2024 hati bangsa Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menghilangkan kebencian, menghilangkan permusuhan dan perpecahan di Indonesia. Kiranya tidak terjadi polarisasi massa dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Berikanlah ya Tuhan Yesus calon presiden yang dapat meneruskan kepemimpinan saat ini. Amin. Bersama-sama Tuhan Roh Kudus penuntun kami. Kami berdoa kiranya Roh Kudus selalu membimbing kami. Kami berdoa kiranya terbangun komunikasi yang baik di antara keluarga kami. Kiranya para orang tua membangun komunikasi yang baik kepada anak-anak mereka. Kiranya anak-anak menghormati orang tua mereka agar mereka panjang umur dan baik keadaannya. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Kiranya nama Tuhan Yesus selalu ditinggikan. Amin. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang dahsyat, ajaib, luar biasa. Tidak henti-hentinya kami memuliakan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Saat ini ya Tuhan, kami memohon, kami meminta izin untuk Tuhan bisa mendengarkan doa kami pada pagi hari ini. Kami juga mohon ampun atas setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami, banyak kekurangan kami di hadapan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus sudah mengampuni kami, sudah menguduskan kami kembali, menyucikan kami, melayakkan kami. Dan kami juga mau berjuang untuk tidak berbuat dosa lagi. Kami percaya Roh Kudus yang memampukan kami, dan Roh Kudus pimpin setiap jemaat di GBHT Kudus ini dalam melangkah, dalam iman, percaya kepada Tuhan, praktek firman, dan juga benar-benar menghidupi firman Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami bersehati berdoa bagi gembala,
penatua dan keluarganya, gembala dan keluarganya, untuk setiap jemaat dan keluarganya, dan juga setiap pelayan Tuhan dan keluarganya. Kiranya kami diberikan kesehatian dalam mengikut Tuhan Yesus, dalam melayani Tuhan Yesus di tempat ini. Biar kami setia dalam beribadah, biarlah kami benar-benar hidup di dalam kasih Tuhan Yesus satu dengan yang lain. Dan kami percaya damai sejahtera dari surga yang daripada Bapa di surga turun atas gereja ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami semua merasakan kasih Tuhan yang berlimpah-limpah. Dan kami juga percaya kasih Tuhan yang maha besar ini akan memberikan kami hati yang mengampuni, hati yang saling memaafkan, hati yang saling bisa menguatkan satu dengan yang lain ya Tuhan Yesus. Sehingga kami benar-benar hidup seperti di dalam surga. Kami benar-benar hidup di dalam kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya kasih Tuhan Yesus mengalahkan segala sesuatunya yang tidak baik dalam kehidupan kami. Mohon bersihkan hati kami ya Tuhan Yesus. Bersihkan pikiran kami, bersihkan roh, jiwa dan tubuh kami. Sehingga kami benar-benar sehat, kami benar-benar sembuh, kami benar-benar dimerdekakan ya Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya gereja Tuhan di tempat ini juga akan menjadi alat-Mu di akhir dari akhir zaman ini. Sehingga banyak jiwa dimenangkan, sehingga banyak jiwa ditarik ke dalam rencana Bapa di surga. Kami percaya Tuhan hari-hari ini juga gereja Tuhan di tempat ini akan menjadi alat-Mu Tuhan Yesus untuk benar-benar bisa memanggil banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kami mau berkata gereja ini siap Tuhan untuk menuai hari-hari ini. Kami percaya Tuhan panggil jiwa-jiwa dari barat, selatan, utara, timur. Kami percaya Tuhan Yesus ada terobosan demi terobosan yang daripada Tuhan Yesus ada di dalam gereja Tuhan di tempat ini. Kami berdoa juga untuk kesehatan para jemaat dan keuangan para jemaat ya Tuhan Yesus. Kami percaya Allah kami tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak akan pernah membuat kami jatuh dan tergeletak. Tapi Tuhan Yesus mengangkat kami menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kami percaya Tuhan Yesus yang akan memimpin kehidupan kami senantiasa. Dan kami percaya juga Tuhan jemaat Tuhan di tempat ini bisa juga menopang gereja ini dalam doa, dalam setiap kegiatan yang ada di dalam kehadiran mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami juga berdoa bersahati untuk seluruh kegiatan GBI Hati Kudus. Kami percaya setiap kegiatan yang ada benar-benar memuliakan Tuhan Yesus. Tidak ada satu orang pun yang ditinggikan, hanya Tuhan Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami saat ini juga berdoa untuk penyampai pesan Tuhan pada hari ini, yaitu Ibu Triwati. Kami percaya Tuhan Yesus memakai beliau luar biasa lebih lagi di masa depannya menjadi saksi Kristus. Dan kami berdoa untuk keluarganya juga, berikan kesehatan. Dan kami percaya Tuhan memberkati mereka dalam kesehatan, dalam keuangan, dalam setiap apa yang mereka lakukan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga bersahati saat ini Tuhan, kami mohon Tuhan proteksi gereja ini dengan kuasa darah Tuhan Yesus, sehingga tidak ada iblis yang bisa menyerang, mengganggu apapun itu. Kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bersahati kiranya jemaat Tuhan yang sudah lama tidak hadir bisa kembali hadir di tempat ini beribadah bersama-sama. Mohon Roh Kudus gerakan hati mereka untuk bisa beribadah bersama-sama dengan kami kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Dan kami juga bersahati mengusir setiap roh sakit penyakit, roh kematian, roh maut, roh kecelakaan. Kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tinggalkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Lepas, bebas dari belenggu-belenggu dosa. Dan kami percaya juga Tuhan Yesus memproteksi kami dan juga memberikan kami pengharapan yang penuh di masa depan kami, sehingga kami tidak takut, tidak cemas, tidak khawatir lagi ya Tuhan menghadapi
menghadapi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh aspek di gereja Bethel Indonesia Jemaat Hati Kudus ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kami yang melayani Tuhan, supaya lebih lagi bersungguh-sungguh dalam melayani Tuhan, tidak memandang apapun, hanya memandang Kristus dalam melayani Tuhan Yesus. Berikan kami hati yang tulus, hati yang baik dalam melayani Tuhan, bahkan dalam mengurus rumah Tuhan di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan memberkati gereja Bethel Indonesia Jemaat Hati Kudus. Haleluya, amin. Silakan Bapak Laidon. Dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Tuhan Yesus, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam kuasa akan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesuslah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan Yesus menudungi kami, di bawah sayap Tuhan Yesus kami berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu malam. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Yesuslah dengan kami, Bapa di sorga ialah tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada kami. Sebab malaikat-malaikat Bapa diperintahkan kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami dalam tangan mereka, supaya kami jangan terantuk kepada batu, singa dan ular. Kami menjaga singa dan ular. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus. Bila kami berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami, memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami, dan Tuhan Yesus melihatkan kepada kami. Pada Tuhan Yesus, amin. Kiranya Bapa memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat keluarga Erdianto dan Winnie yang
sedang berduka cita, biar Tuhan Yesus memberikan penghiburan yang sejati. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kami juga berdoa untuk sakramen perjamuan kudus minggu depan, biar kami mempersiapkan diri kami sungguh-sungguh. Sepanjang minggu ini kami mau jaga hati kami dengan segala kewaspadaan dan layakkan kami untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat gerejamu di tempat ini, biar Tuhan kuduskan, biar hadirat Tuhan Yesus memenuhi tempat ini. Berdoa buat tetangga kami kiri kanan depan belakang, biar Tuhan memberkatinya. Kami juga berdoa untuk kegiatan di RT dan di RW di tempat ini, khususnya menjelang 17 Agustus. Biarlah gerejamu berpartisipasi dalam dana, biar Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan dananya untuk perayaan 17-an. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Berdoa juga buat perbaikan rumahmu ini Tuhan, banyak yang mesti diperbaiki, biar Tuhan Yesus juga sediakan dananya. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kami terlalu percaya Tuhan Yesus akan pakai banyak orang untuk menjadi saluran berkat, khususnya di rumahmu ini. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Mari kita tadahkan tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus, sumber segala berkat kasih karunia. Kiranya Bapa di sorga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorgalah yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Biarlah ibadah kami ini Tuhan menyukakan hati-Mu dan nama Tuhan Yesus saja dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.